Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Partai final Chess Champions Tour Asian Rapid antara Levon Aronian versus Vladislav Artemiev merupakan partai yang tak terduga oleh para pencinta catur. Tapi itulah yang terjadi kawan, Levon menumbangkan Carlsen dan Artemiev menumbangkan Ding Liren di partai semifinal. Dan pada partai final matchday pertama tadi malam, sementara Levon unggul atas Artemiev. Bermain 4 kali, 1 kali menang, 3 kali remis. Begitu juga di perebutan tempat ketiga, Magnus Carlsen sementara unggul atas Ding Liren. Juga 1 kali menang dan 3 kali remis. Pagi ini kawan, kita akan cover permainan Levon versus Artemiev pada game ketiga mereka. Langsung kita ke atas papan. Namun sebelum itu coba kita lihat profil kedua pemain kawan. Sekarang posisi Levon Aronian berada di ranking ke-5 dunia dengan elo rating standarnya 2782, elo rapidnya 2761, elo blitznya sebesar 2767. Dan umurnya Levon saat ini sekitar berumur 39 tahun kawan. Sedangkan lawannya Vladislav Artemiev ini posisinya berada di ranking ke-37 dunia. Dengan elo rating standarnya 2704, elo rapidnya 2757, dan elo blitznya 2783. Dan umurnya sekarang sekitar 23 tahun. Itulah kawan profil kedua pemain dan kita lanjut ke permainannya. Di sini Levon Aronian memegang putih bermain dengan pion D4 dibalas dengan pion D5. Pembukaan Queen's Pawn Opening. Kuda putih F3 dan gajah hitam F5. Baltic Defense. Nanti biasanya kawan permainan akan tetap berlanjut ke permainan Queen's Gambit Decline. Pada umumnya kawan dalam permainan Queen's Gambit Decline, hitam biasanya kesulitan untuk mengembangkan gajah petak terangnya ini. Jadi di pertahanan Baltic Defense ini sebelum memainkan pion E6-nya, hitam mengaktifkan gajahnya terlebih dahulu. Walau pada permainan Slav Defense pun, gajah ini juga sudah terbuka diagonal petak terangnya, tapi hitam tidak terburu-buru memainkan gajah petak terangnya sebelum memainkan kudanya ke petak F6. Tapi di pertahanan Baltic Defense ini, hitam langsung memainkan gajahnya di langkah keduanya. Dan kita lanjut ke langkah berikutnya oleh putih, melanjutkan dengan pion C4, pion E6, permainan berlanjut ke Queen's Gambit Decline, kuda putih C3, kuda hitam F6, dan sekarang kuda putih ke H4 menyerang gajah. Gajah mundur ke G6. Pada posisi ini ada beberapa game di database sebelumnya. Putih melanjutkan dengan langkah kuda pukul gajah, atau memainkan pion C pukul pion D5, atau memainkan pion G3 untuk menviacinto gajahnya di petak G2. Tapi Levon di game ini kawan bermain dengan menteri ke B3, dan kita dapati diagram permainan baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-6 ini. Dan terlihat posisi menteri putih ini sedang mengincar pion B7. Di sini Artemiev melangkahkan kuda ke C6, membiarkan menteri putih untuk pukul pion B7. Apabila putih tetap pukul pion B7 ini, selanjutnya kuda hitam juga akan pukul pion putih yang ada di D4. Dan berikutnya memberikan ancaman skak garbuan bagi beteng putih ini di peta C2. Menteri putih pun tidak akan berani kembali mundur ke petak B3 kawan untuk mengontrol peta ini, karena petak B3 juga sudah dikontrol oleh kuda hitam. Jadi di langkah berikutnya mungkin kuda putih akan pukul gajah hitam terlebih dahulu. Setelah dipukul balik oleh pion hitam, putih akan menggeser betengnya ke B1. Di langkah berikutnya, kuda hitam bisa melakukan skak untuk menghilangkan kesempatan putih untuk melakukan rokade, ataupun juga bisa melangkahkan atau mengembangkan gajahnya ke petak B4. Jika menteri putih pukul gajah ini tadi kawan, kuda tinggal lompat ke petak C2 untuk melakukan skak garbuan bagi menteri putih yang pukul gajah hitam tadi. Oleh karena itu pada posisi ini tadi, Levon tidak meneruskan langkah pukul pion B7, dia melanjutkan pion C pukul pion D5 dan dibalas dengan pion E pukul pion D5. Selanjutnya pion E3 lanjut Levon membuka diagonal petak terang bagi pengaktifan gajah petak terangnya. Dan Vladislav Artemiev melanjutkan pengembangan gajah ke B4 mengepin kuda.
Levon melanjutkan langkah kuda pukul gajah G6, dipukul balik menggunakan pion H. Selanjutnya, Levon menempatkan gajahnya ke D2, memblokade pimpinan dari gajah hitam, dan di sini Artemiev memutuskan untuk rokade pendek. Dan gajah putih berkembang ke D3, mempersiapkan rajanya juga untuk rokade pendek. Artemiev menggeser beteng F ke E8, Levon rokade, dan Artemiev melakukan pertukaran gajah petak gelapnya dengan kuda putih C3. Dipukul balik oleh gajah putih, selanjutnya beteng hitam digeser ke B8 untuk membackup pion dari ancaman Menteri Putih ini. Levon menggeser beteng A bergeser ke E1, sekarang pion G5 balas Artemiev. Apa maksud langkah pion ini kawan? Langkah pion G5 ini tidak terlihat jelas tujuannya. Apa hanya akan tetap didorong terus maju ke depan? Tapi dengan mendorong pion G5 ini kawan, malah membuka ruang bagi gajah petak terang putih ini. Terutama pada peta F5, di mana peta ini menjadi peta lemah. Walaupun hitam mempunyai kesempatan untuk mendorong pion G6, tapi malah nanti akan tercipta peta lemah lainnya, peta F6 serta peta H6. Dan jika nanti tetap hitam memajukan pion G6 ini kawan, pion G6 ini juga sangat rentan oleh serangan gajah putih yang akan didukung oleh menterinya di peta J2 nanti. Pada posisi ini, Levon merespon dengan langkah pion F3 dan Vladislav Artemiev melangkahkan menterinya ke D6, dibalas Levon dengan pion A3 untuk memberikan kontrol lebih pada peta B4. Artemiev melanjutkan mendorong pionnya di lajur G ini ke G4 menantang pion putih. Tantangan ditolak, Levon memilih menggeser menterinya ke D1 memberikan backup lebih bagi peta F3. Artemiev tetap melakukan baku hantam pion G pukul pion F3, dipukul balik menggunakan beteng. Memukul balik menggunakan beteng ini bertujuan agar betengnya sesegera mungkin aktif untuk memberikan tekanan kawan. Selain untuk memberikan petak bagi beteng satunya untuk ditumpuk di peta F1 ini, juga untuk mempersiapkan pergerakan beteng yang bisa digeser ke sisi papan. Dan langsung direspon oleh Artemiev dengan mengangkat betengnya ke E6, bersiap untuk menumpuk betengnya di lajur E, dibalas dengan langkah gajah F5 mengancam beteng. Beteng turun ke E7, sekarang beteng E bergeser ke F1 menumpuk atau mendobling betengnya di lajur F. Begitu juga dengan hitam mendobel betengnya di lajur E memberikan tekanan bagi pion E3. Sekarang menteri bergeser ke E1, memberikan backup lebih bagi pion E3-nya, juga mempersiapkan diri untuk bergeser ke sisi papan di peta H4 nanti. Dan mungkin akan diikuti dengan langkah beteng bergeser ke H3. Dan lihatlah kawan, nantinya hitam akan mempunyai tekanan yang berat di lajur yang semi terbuka di lajur H ini dari 3 perwira putih nantinya ini. Permainan berlanjut, respon dari Artemiev di posisi ini melangkahkan kuda ke E4. Mengosongkan jalur bagi menterinya untuk bisa bergeser ke sisi papan untuk memblokade serangan dari perwira putih nanti. Juga kuda sedang mengincar gajah petak gelap putih. Ancaman terhadap gajah petak gelapnya tidak dihiraukan oleh Aronian. Dia melangkahkan menterinya ke H4 untuk memberikan ancaman skakmat berikutnya. Dan di sini respon dari Artemiev tidak menggeser menterinya ke peta H6 kawan, malah membuat langkah pion G6, sebuah blunder fatal dengan pion G6 ini. Harusnya langkah menteri hitam bergeser ke peta H6 bisa jadi pilihan utama bagi hitam kawan. Tapi dengan variasi ini pun memblokade ancaman menteri putih dengan menteri hitam di peta H6 akan tetap menguntungkan putih apabila variasi ini akan tetap dilanjutkan dengan langkah pertukaran menteri terlebih dahulu. Dengan variasi ini kawan, putih masih akan tetap unggul posisinya nanti. Dan bila tetap dilanjutkan, putih nantinya akan unggul 1 pion dan unggul kualitas perwira. Seharusnya gajah melawan kuda, harusnya gajah lebih kuat daripada kuda di permainan babak akhir. Tapi sayangnya, blunder fatal dilakukan oleh Artemiev dengan memainkan pion G6. Ini dimanfaatkan oleh Levon menggeser betengnya ke H3, memberikan dukungan bagi menteri untuk melakukan skakmat di peta H8. Ancaman skakmat diantisipasi dengan langkah menteri ke F6 oleh Artemiev.
Selain untuk mengontrol peta, H8 juga menantang pertukaran menteri. Tapi langkah pertukaran menteri tentu tidak dilakukan oleh Levon pada posisi ini kawan. Dia melakukan skak terlebih dahulu ke H7. Skak. Setelah raja bergeser ke F8, Aronian memberikan pukulan telak dengan gajah pukul kuda E4. Memberikan discover attack bagi menteri hitam. Dan pada posisi ini, di langkah ke-25 ini, Vladislav Artemiev menyerah di game ketiganya. Ancamannya jelas kawan, setelah gajah pukul kuda tadi terbuka discover attack bagi menteri. Jika menteri hitam ini menghindar dari diagonal gelap ini, maka nantinya akan terjadi skakmat. Apabila menteri melanjutkan langkahnya ke G7, selanjutnya gajah putih akan pukul pion G6. Menteri tidak akan berani pukul gajah, nanti akan dipukul balik oleh menteri putih. Dan pion tidak akan bisa pukul balik menteri putih tadi karena posisinya dalam kena pin beteng putih ini. Mungkin permainan akan dilanjutkan dengan pertukaran menteri di sini kawan. Dan dengan variasi ini atau sampai di sini, kita mulai permainan baru saja. Yang ini tidak perlu dilanjutkan lagi kawan. Sudah nampak jelas bahwa putih akan menang. Dengan keunggulan jumlah pion dan jumlah perwira, hitam sudah tak perlu melanjutkan permainan ini lagi. Itulah kawan game rapid ketiga mereka tadi malam. Semoga bisa menghibur kawan-kawan di hari Minggu ini. Dan kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.